pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 18 Oktober 2022. Berita pertama kita pada hari ini ialah ada indeks harga saham gabungan yang terpantau mengakhiri perdagangan pada awal pekan Senin 17 Oktober di zona hijau. IHSG mengakhiri perdagangan dengan apresiasi 0,24% ke level 6.831,12. Sepanjang perdagangan indeks komposit ini bergerak pada rentan harian 6.747,38 hingga level 6.836,98. Sektor kesehatan memimpin penguatan dengan terkerek 0,95% dan juga diikuti oleh sektor barang baku yang menguat 0,8%. Kapitalisasi pasar berada di posisi 9.029,52 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 28,72 miliar saham dengan nilai 14,47 triliun rupiah. Saham yang paling banyak diperdagangkan ialah ada saham PT Bumi Resources yang diperdagangkan senilai 795,13 miliar rupiah, di mana harga saham Bumi naik 0,62% menuju harga 163. Selanjutnya ada saham PT Bank Rakyat Indonesia dan juga PT Bank Sentral Asia yang diperdagangkan masing-masing mencapai 625,02 miliar rupiah dan 465,31 miliar rupiah. Mayoritas saham Big Caps juga mengalami penguatan yang dipimpin oleh Gotoh dengan melompat sebesar 2,97% ke harga 208. Selanjutnya ada BBNI, TPIA, ASII dan juga TLKM yang masing-masing naik 1,78%, 1,23%, 1,18% dan 0,93%. Penguatan IHSG terjadi di tengah rilis neraca perdagangan Indonesia pada September yang mengalami surplus 4,99 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas senilai 7,09 miliar US dollar, tetapi tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 2,10 miliar US dollar. Nilai ekspor Indonesia September mencapai 24,80 miliar US dollar atau turun 10,99% jika dibandingkan dengan ekspor Agustus lalu. Sedangkan nilai impor Indonesia pada September mencapai 19,81 miliar US dollar atau turun 10,58% jika dibandingkan dengan bulan Agustus. Bursa saham Asia terpantau ditutup variatif. Di sisi lain, laju IHSG yang menghijau ini berkebalikan dengan bursa saham Amerika Serikat yang ditutup ke zona merah pada Jumat 14 Oktober lalu. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menguat setelah bergerak di area negatif sepanjang hari. IHSG naik 0,24% ke level 6.831,12 pada perdagangan Senin. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mengatakan bahwa pergerakan IHSG masih dibayangi oleh banyaknya ketidakpastian global. Sementara, dari dalam negeri ditopang oleh data neraca perdagangan Indonesia, ujar Dennis pada Senin 17 Oktober lalu. Dennis juga menambahkan bahwa pergerakan IHSG juga masih dibayangi oleh tekanan dari sentimen global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait kebijakan suku bunga juga akan turut mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan tersebut. Secara teknikal, candlestick membentuk hanging man dengan kenaikan volume dan stokastik yang juga membentuk golden cross di area oversold. Ini mengindikasikan adanya potensi penguatan dalam jangka pendek. Untuk Selasa 18 Oktober, Dennis memprediksi indeks harga saham gabungan akan bergerak dengan resisten 6.862 hingga 6.893 dan support 6.715 hingga 6.773. Sementara itu, analis Sinarma Sekuritas Mayang Anggita mengatakan bahwa IHSG nampak berusaha menguji harmonic support di seputaran 6.792 dan 6.735 dan ditutup dengan candle serupa hammer. Karena itu, Mayang memperkirakan indeks harga saham gabungan berpotensi rebound dengan target terdekat pada MA10 di 6.960.
sebelum memasuki area 7.000. Mayang menyarankan para pemodal untuk memanfaatkan momentum ini untuk mulai spekulatif buy atau cicil beli bertahap pada saham-saham yang berada di sekitar area support. Sementara itu, analis Kiwom Sekuritas Indonesia, Abdul Aziz Setio Wibowo menambahkan indikator stokastik berpotensi golden cross, sedangkan MACD histogram bergerak negatif atau line bearish dan volume yang meningkat. Jika kembali bearish, indeks harga saham gabungan diperkirakan kembali bergerak ke kisaran support 6.747 hingga 6.778 pada perdagangan hari ini. Sementara itu, jika IHSG mampu bergerak bullish, ada peluang kembali menguat ke resisten 6.880 hingga 6.902, tutur Aziz. Aziz pun mengatakan bahwa sejumlah saham yang bisa dijadikan pilihan untuk trading pada hari ini meliputi ASI, BP, BRMS, dan juga PGAS. Kita beralih pada sektor komoditas, ada harga emas dunia yang terpantau menguat pada perdagangan awal pekan di tengah penurunan indeks dolar Amerika Serikat. Namun, kekhawatiran kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh The Federal Reserve Amerika Serikat tetap membayangi pergerakan harga emas. Pasar memperkirakan The Fed memiliki peluang hampir 100% untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk bulan ketiga berturut-turut di bulan November ini. Pada perdagangan Senin 17 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange menguat 5,75 US dollar menjadi 1.658,6 US dollar per troy ounce. Sementara itu, di pasar spot, harga emas juga bertambah 5,67 US dollar ke level 1.653,24 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,2% menjadi 112,92. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp935.000, sama dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp817.000 per gram, di mana nilai itu tidak berubah jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang berbalik menguat pada perdagangan Senin lalu. Harga minyak terangkat seiring dengan semakin banyaknya anggota dari OPEC yang memberikan dukungan atas pemotongan pasokan. Meskipun hal tersebut mendapatkan kritik dan penolakan dari Amerika Serikat. Selain itu, pergerakan harga minyak juga terdorong oleh tindakan pemerintah Cina yang menggulirkan kebijakan likuiditas guna membantu pemulihan ekonomi yang tengah tertekan di tengah pandemi ini. Pada perdagangan Senin 17 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman November 2022 menguat 0,70% menjadi 85,80 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember 2022 juga menguat 0,17% ke level 91,79 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. OPEC pada pertemuan yang digelar 5 Oktober lalu sepakat memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari. Para anggota OPEC menegaskan kembali dukungannya untuk memangkas pasokan di tengah keretakan hubungan antara Amerika Serikat dan juga Arab Saudi, yang merupakan pemimpin kelompok tersebut. Di sisi lain, Bank Sentral Cina melakukan kebijakan pemberian pinjaman jangka menengah yang jatuh tempo serta mempertahankan suku bunga. Berita penutup kita pada hari ini ialah mata uang Garuda masih tertekan hingga makin mendekati level Rp15.500. Tekanan pada rupiah diperkirakan masih berlangsung pada hari ini. Kemarin, kurs spot rupiah melemah 0,39%, kurs referensi JISDOR melemah 0,58%. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, pelaku pasar mulai khawatir akan kebijakan Bank Indonesia akan cukup mampu merespon inflasi yang diprediksi menembus 6%.
Maklum, pelaku pasar masih yakin Bank Indonesia hanya akan menaikkan suku bunga 25 basis poin. Di sisi lain, senior ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia, Fikri C. Permana, menambahkan pasar juga masih akan merespon neraca dagang Indonesia yang positif. Neraca dagang pada periode September kembali surplus. Badan Pusat Statistik mengumumkan surplus mencapai 4,99 miliar US dollar. Ini menggenapi surplus neraca dagang yang sudah terjadi 29 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Fikri memperkirakan rupiah hari ini diperdagangkan antara Rp15.350 hingga Rp15.550. Prediksi Lukman, rupiah akan melemah dan bergerak antara Rp15.425 hingga Rp15.550. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Igede Sretmandalas pamit undur diri, sampai jumpa.